dia melihat seorang laki-laki yang sudah hampir tewas ya. Laki-laki tersebut lalu mengambil cincin pernikahannya dan memberikannya kepada Tanya. Dia bilang kalau saya tidak akan bisa bertahan hidup, tolong kamu kasih cincin ini kepada istri saya. Dan cerita ini sangat gimana ya, sangat romantis dan juga sangat tragis. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang kebohongan terbesar yang pernah terjadi di WTC. Bukan konspirasi teori tentang pesawat yang menabrak WTC, melainkan seorang wanita yang bernama Tanya Head. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton di channel aku, welcome. Aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Dan banyak dari kamu yang nanyain ke aku, apakah kamu udah dapetin silver play button dari YouTube? I thought that I want to share it with you in this video today, so I'll just put it right there. It's just for this one video guys. So anyway guys, thank you so much for subscribing. Anyway guys, hari ini aku mau ngomongin tentang seorang wanita yang berbohong tentang 9/11. 9/11 itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di mana 19 orang teroris membajak 4 pesawat dan menabrakkan pesawat tersebut ke WTC Tower, yaitu Tower Utara dan Tower Selatan dan juga Pentagon, di mana sebanyak hampir 3.000 korban meninggal dan ribuan orang lainnya luka parah. Nah, meskipun peristiwa tersebut sudah terjadi hampir 20 tahun yang lalu, masih banyak orang yang tersakiti dan juga masih banyak orang yang trauma tentang kejadian ini. Aku ingat banget pada saat pertama kali aku ngelihat tentang peristiwa ini di berita, aku ketakutan banget. Aku rasa kayak, oh my god, this is the end of the world, kayak kita bakal kiamat dan semua bencana akan terjadi. Karena bayangin aja ya, ini adalah 2 tower yang paling besar dan juga paling kuat di Amerika, di New York, dan even mereka juga runtuh gitu loh. Jadi itu bikin aku takut banget. Tapi untungnya sampai hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa pakai Gojek, pakai GrabFood, pakai OVO. So yeah, life is pretty good right now. Anyway, Tanya adalah salah satu dari orang yang berhasil selamat dari runtuhan WTC tersebut. Jadi pada tanggal 11 September 2001 pagi dia bekerja di Merrill Lynch di Tower Selatan, dan pada saat tabrakan terjadi dia ingat dia melihat tangannya itu udah terbakar dan dia bilang dia bisa mencium bau dagingnya yang terbakar, dan pada saat itu dia udah pasrah. Tapi dia ingat tentang tunangannya yang bernama Dave yang pada saat itu sedang bekerja di Tower Utara, dan dia ingat kalau saya sebentar lagi akan menikah, saya mau pakai gaun pernikahan saya, jadi saya harus bertahan hidup. Nah, pada saat itu seorang pemadam kebakaran muncul dan berhasil menggendong Tanya keluar dari bangunan WTC tersebut yang sudah terbakar dan juga hampir semuanya runtuh. Setelah itu Tanya bilang kalau dia dibawa ke rumah sakit dan tangannya itu terobati dan dia tidak bisa ingat apa-apa. Cuma pada saat itu dia sudah tahu kalau Dave, yaitu tunangannya, itu sudah meninggal dan dia sangat sedih, tapi dia tetap berusaha untuk bertahan hidup gitu. Anyway, fast forward beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, Tanya mengikuti World Trade Center Survivor Network, di mana itu adalah sebuah komunitas yang berisikan 500 member tentang orang-orang yang berhasil selamat dari 9/11. Di sana Tanya sangat aktif, dia berbagi cerita ke semua member tentang bagaimana dia bertahan hidup dan bagaimana dia menyumbangkan baju pernikahannya ke orang setelah dia tahu kalau Dave sudah meninggal. Dan ini membuat semua member sangat simpatik dengan Tanya dan semua orang jadi sangat suka dengan Tanya, karena selain cerita tentang Dave yang meninggal dan bagaimana dia mendonasikan bajunya, dia juga bilang kalau pada saat dia hendak keluar dari bangunan tersebut, dia melihat seorang laki-laki yang sudah hampir tewas ya. Laki-laki tersebut lalu mengambil cincin pernikahannya dan memberikannya kepada Tanya. Dia bilang kalau saya tidak akan bisa bertahan hidup, tolong kamu kasih cincin ini kepada istri saya. Dan cerita ini sangat gimana ya, sangat romantis dan juga sangat tragis. Dan pastinya kalau misalnya kamu mendengarkan cerita ini, kamu bakal ngerasa kalau oh my god, Tanya itu pasti sedih banget pada saat melihat laki-laki itu kan, dan merasa helpless. Dan ini membuat
membuat komunitas di World Trade Center Survivor Network tersebut sangat suka dengan Tanya. Mereka langsung mengingat tentang Tanya karena ceritanya yang sangat detail ini gitu loh. Padahal pertama-tama dia bilang kalau dia tuh tidak ingat, tapi setelah bertahun-tahun dia bilang kalau memorinya mulai kembali, dia cerita tentang laki-laki itu. Dia juga cerita tentang bagaimana dia melihat asistennya di Merrill Lynch tersebut, kepalanya terpotong pada saat serangan itu terjadi. Jadi mendengar itu semua orang pada heboh dan juga simpatik dengan Tanya. Dan selain dia sangat aktif di dalam komunitas itu, dia juga sangat aktif tentang bagaimana cara membantu orang-orang yang berhasil selamat dari tragedi itu, karena dia ngerasa kalau orang-orang ini tuh banyak sekali yang trauma gitu loh. Jadi dia mencari fisioterapi, dia memberikan terapi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia juga mengajukan kepada pemerintah untuk mengizinkan dia dan juga member-member dari komunitas ini untuk pergi ke Ground Zero. Ground Zero adalah sebutan untuk lubang di mana dulunya WTC berdiri, dan tujuannya adalah dia ingin mengajak member-member tersebut ke Ground Zero untuk memegang ataupun merasakan lagi runtuhan itu loh. Katanya ini tuh bagus untuk terapi. Kalau menurut aku sih, aku nggak tahu ya, karena aku tuh bukan jurusan psikolog, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya amit-amit ada sesuatu terjadi, aku bakal ngerasa kalau aku nggak bisa kembali ke sana gitu loh. Tapi buat Tanya dan juga banyak sekali psikolog, mereka mendukung dan pemerintah mengizinkan Tanya untuk pergi ke Ground Zero. Dan salah satu orang yang ada di dalam komunitas itu, dia bilang kalau pada saat kita berada di sana, si Tanya mengangkat runtuhan di tangannya. Dia lalu mencium runtuhan tersebut yang terdiri dari pasir dan juga benda-benda yang masih terkubur di sana. Dia lalu menangis dan ini membuat semua member sangat terharu. Tidak lama kemudian, Tanya dinominasi sebagai kepala komunitas WTC Survivor Network, dan benar saja semua orang sangat suka kepadanya. Tapi semenjak dia menjadi ketua, dia lama-lama jadi kelihatan sombong dan juga arogan. Dia ngerasa kalau dia itu lebih baik dari semua orang, dan tidak lama kemudian komunitas ini berubah menjadi kompetisi gitu loh, dimana misalnya si A, dia tulis testimoni tentang bagaimana dia bertahan hidup dari tragedi ini, dimana dia memiliki cerita sedih, misalnya suaminya meninggal, anaknya jadi depresi dan segalanya. Si B juga menuliskan cerita tentang bagaimana ibunya meninggal dan segalanya. Jadi itu mereka bukan lagi sharing untuk terapi gitu loh, melainkan sharing untuk kompetisi. Dan meskipun begitu, tetap saja Tanya adalah ketua dari komunitas ini. Dan beberapa tahun kemudian, benar saja Tanya makin populer. Dia menjadi seperti selebriti di komunitas tersebut dan juga di surat kabar, karena kan di surat kabar itu kayak seperti New York Times dan juga New York Post, mereka ngerasa kalau Tanya itu adalah seseorang yang sangat menginspirasi gitu loh. Meskipun dia sudah kehilangan tunangannya, tapi dia tetap sangat berani dan sangat menginspirasi orang-orang lain yang hidup setelah tragedi ini terjadi. Tanya juga terpilih untuk menjadi representatif untuk membawa politikus dan juga presiden Amerika mengelilingi WTC. Jadi dia memberikan tour ke WTC dan dia menjelaskan bagaimana dia bertahan hidup dan apa yang dia kerjakan di WTC Survivor Network itu. Dan kalau misalnya kamu lihat cuplikan videonya, kamu bisa lihat kalau si Tanya itu kelihatannya sedikit nervous ya, sampai dia itu kehilangan beberapa kata. Dan benar saja tidak lama kemudian dia mengirimkan email kepada semua orang yang datang di tour itu dan juga di komunitasnya. Dia bilang kalau saya sangat honored untuk terpilih menjadi representatif yang membawa politikus penting tersebut touring di WTC, dan saya sangat nervous pada saat itu dan saya sampai tidak bisa berkata-kata dengan jelas karena saya saking nervousnya. Oke, mendengar itu kan orang-orang ya udah lah, mereka pasti kayak ya udah percaya aja gitu kan. Mereka juga ngerti lah gimana kalau misalnya kamu ngebawa orang-orang penting, pastinya kamu nervous. Anyway, tidak lama kemudian ada kejanggalan yang mulai terjadi, yaitu si Tanya mulai tidak konsisten dengan ceritanya, karena di salah satu interview dia akan bilang kalau si Dave itu adalah suaminya, namun dia kembali akan bilang di interview lain kalau itu adalah tunangannya yang meninggal, dan orang-orang mulai curiga. Nah, tapi sayangnya orang-orang pada tidak berani bertanya lebih banyak lagi dengan Tanya, karena kan dia itu adalah seorang yang hidup dari peristiwa ini ya, dan juga dia memiliki tangan yang dulunya terbakar karena peristiwa WTC. Jadi sebagai pihak ketiga pasti mereka lihat kalau nggak mungkin lah dia ngebohong kan. Tapi bukan hanya itu kejanggalannya, karena pada bulan Mei 2002 New York
York Times mempublikasikan sebuah artikel tentang orang-orang yang berhasil selamat dari WTC. Dan si Tanya bilang kan dia itu selamat dari Tower Selatan di atas tabrakan pesawat. Jadi di atas itu hanya 19 orang yang berhasil selamat, guys. Dan Tanya itu adalah termasuk dari satu dari 19 orang itu. Namun pada saat New York Times di tahun 2002 research tentang orang-orang ini, si Tanya itu tidak ada di dalam list itu. Tapi karena mereka tidak dengar tentang Tanya ya, karena kan Tanya mulai populer pada tahun 2004 yang mereka diam-diam aja gitu loh. Tapi setelah Tanya mulai tidak konsisten dengan ceritanya, New York Times pada tahun 2007 mulai lagi mencari-cari tahu tentang kebenaran cerita Tanya. Dan salah satu jurnalis dari New York Times mulai mencari Tanya. Dia mulai bertanya gitu loh, oh suami kamu itu nama lengkapnya itu siapa, biar kita bisa cari kan, biar kita bisa interview orang tuanya gitu loh. Dan pada saat si Tanya ditanya, dia yang kayak Dave, Mike, Dave, John, Jonathan. Dan pada saat si jurnalis itu mengklarifikasi, dia menemukan kalau benar saja di ribuan orang yang meninggal itu ada seseorang yang bernama Dave. Nah, pada saat dia menginterview orang tua si Dave ini, si orang tua Dave ini tidak kenal dengan Tanya. Dan ini membuat si jurnalis itu makin curiga tentang kebenaran cerita Tanya. Dan si jurnalis itu pun langsung bertanya lagi ke Tanya gitu loh, kalau misalnya kayak, oh siapa nama asisten kamu yang meninggal, dan kamu itu kerjanya di Merrill Lynch tuh sebagai apa gitu. Nah, ini membuat Tanya sangat takut ya. Dia pun langsung bercerita tentang jurnalis ini ke teman-temannya di komunitas WTC Survivor Network itu. Dan dia bilang kepada mereka kalau kayaknya si jurnalis ini tuh nggak percaya deh kepada saya. Kenapa dia sih bertanya-tanya kepada saya? Tapi kalau misalnya dia tanya kepada kalian, tolong kalian jangan kasih tahu apa-apa ya. Bilang aja kalau kalian tuh nggak tahu apa-apa. Dan ini pun membuat member-member di komunitas itu mulai curiga. Kalau misalnya kamu tidak berbohong, kenapa kamu tidak mau menceritakan gitu loh detail-detail yang dulunya kamu ceritain ke kita gitu. Dan ini pun membuat member-membernya curiga. Nah, pada saat Tanya diwawancarai, dia bilang kalau dia itu adalah lulusan dari Stanford dan juga Harvard. Tapi setelah dicari-cari tahu lagi, ternyata dia itu tidak pernah sekolah di sana. Selain itu, kantor Merrill Lynch, tempat di mana Tanya bilang dia bekerja, itu tidak ada di Tower WTC pada saat itu. Jadi pada saat itulah semua kebohongan Tanya terbongkar. Dan benar saja tidak lama kemudian pada saat Tanya ditanya tentang kebenaran ini, dia langsung pasrah. Dia langsung berkata jujur tentang siapa sebenarnya Tanya Head. Pertama, namanya itu bukanlah Tanya, melainkan Alicia Esteve Head. Dan dia berasal dari Barcelona, Spanyol. Dan dia bukanlah orang Amerika. Dan parahnya, pada saat 9/11 terjadi, si Tanya tidak berada di New York, Amerika. Dan dia baru saja datang ke Amerika pada tahun 2003. Nah, mungkin dari kamu yang dengan cerita ini bakal wonder ya, kenapa si Tanya mau bohong gitu loh tentang ini semua. Sebenarnya apa yang terjadi kepadanya pada saat dia muda yang membuatnya ingin berbohong dan mempublikasikan kebohongannya ke media berita. Jadi itu pada saat Tanya muda, ayahnya dan juga abangnya tertangkap karena mereka sudah membohongi bank. Dan mungkin saja ini membuat Tanya menjadi trauma, dan ini membuat Tanya ngerasa kalau dia itu memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dan mungkin saja pada saat dia mendengar tentang kasus 9/11 ini, dia langsung yang kayak terobsesi dengan cerita ini. Makanya dia mulai menuliskan forum tentang bagaimana dia selamat dari serangan 9/11. Dan pada tahun 2003 dia memutuskan untuk melarikan diri dari reality hidupnya, terbang ke Amerika dan membuat hidup baru. Sampai hari ini kita tidak bisa tahu sebenarnya apa alasan Tanya berbohong. Tapi anehnya Tanya tidak bisa tertangkap. Kenapa guys? Karena dia itu tidak memiliki kesalahan gitu loh. Maksudnya dia itu jelas-jelas membantu orang-orang yang selamat dari serangan WTC untuk kembali pulih dari trauma mereka. Dia juga memberikan uangnya sendiri. Dan meskipun dia berbohong kepada semua orang, tapi tidak ada tindakan kriminal di mana orang-orang bisa menuduhnya. Dan ya guys, sampai hari ini ada orang yang bilang kalau Tanya masih tinggal di New York. Ada juga orang yang bilang
bilang kalau setelah dia ditemukan berbohong, dia langsung kembali ke Spanyol dan tidak pernah lagi kembali ke Amerika. Tidak ada orang yang bisa tahu pasti. Menurut opini aku sendiri sih, Tanya itu salah banget ya. Dia itu nggak perlu berbohong sampai segitunya gitu loh. Kenapa dia harus berbohong kepada semua orang yang bersimpati kepadanya, dan dia seakan-akan menggunakan kesedihan orang lain untuk dirinya sendiri. Aku pengen tahu opini kamu tentang kebohongan Tanya Head di comment section di bawah. Menurut kamu apakah dia itu bersalah? Apakah dia harusnya dihukum? Atau dia boleh-boleh saja bebas karena memang tidak ada tindakan kriminal yang dia lakukan pada saat dia berbohong? Do comment down below. Dan kalau misalnya kamu suka dengan lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Maybelline. Ini itu adalah Superstay Matte Ink, warnanya Driver nomor 55. Dan kalau misalnya kamu curious tentang lashes yang aku pakai hari ini aku pakai Ahura Lash, dan itu stylenya London. Aku suka banget sama panjangnya, dan ini tuh juga tahan seharian, gampang banget dipakai. Let me just show you a little bit. So what you need to do is do that and just stick it right in, and you are done. This is how easy it is to apply these lashes. Kalau misalnya kamu tarik untuk dapetin magnetic eyelashes ini dan juga magnetic eyeliner ini, aku udah cantumin linknya di description box di bawah. Ini tuh by Ahura Lash. Make sure untuk follow Instagramnya. Dan kalau misalnya kamu lagi sedih, I hope you're happy. I hope that you get to solve your problems and have a wonderful day. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you are happy all the time, and I will see you in my next video. Bye guys.